Ini mulai. Udah selesai. Baik. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Siapa yang terakhir? Iya, Bu. Iya. Apa terakhir? Sakit. Sini, Bu. Siapa lagi? Sini. Apa ya Cynthia? Ya, Bu. Oke, sudah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu pengen apa ya? Pengen tes presentasi kalian terlebih dahulu. Ketika Ibu punya cluenya, itu ada angka 1 sampai 9. Ingat cluenya angka 1 sampai 9. Misalkan Ibu sebutkan angka 5, silakan kalian pilih dari angka 1 sampai 9 itu yang hasilnya 5. Bisa dikali, bisa dijumlah, bisa dibagi atau bisa dikurang. Cluenya angka 1 sampai 9. Boleh kita mulai? Boleh. Are you ready? Ready. Angka 5. 2. 2 kali 3. Cluenya adalah 1 sampai 9. 1 sampai 9. Silakan kalian sebutkan, misalnya mau sebutkan angka 5, silakan kalian dari angka 1 sampai 9 itu kalian sebutkan. Bisa 5 kurang 6, misalnya angka yang disebutkan. Bisa 5 kurang 4, 3 tambah 5, 3 tambah 2. 3 tambah 2, 6 kurang 1. Yang penting hasilnya adalah angka 5. Oke, kita ulang sekali lagi ya. 7, 9 kurang 2, 6 tambah 1, apa lagi? 2 tambah 5. 2 tambah 5, 3 tambah 4. 3 tambah 4. Please kamu hitung ya punya semua please. Gak usah. Oke, baik, sudah mulai konsentrasi ya. Kalau sudah minggu kemarin sudah saya videonya kan? Sudah saya video apa pelajaran kita pada hari ini. Baik, sebelum kita masuk ke kelas pembelajaran, Ibu harap ya kalian sudah siap untuk belajar hari ini karena apa materi hari ini sering kita jumpai di sekitar kita. Karena materi ini juga bertujuan untuk agar apa kita memahami materi kita itu tentang sistem persamaan linear dua variabel. Terus kita sudah sering ketemu permasalahan tentang soal-soal sistem persamaan linear dua variabel ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Di saat kalian berIPA, kalian punya saat kalian berjugatif, kalian juga menemukan permasalahan tentang sistem persamaan linear dua variabel ini. Baik, sebelum kita mulai, ada yang tahu apa itu sistem persamaan linear dua variabel? Kemarin Ibu sudah start videonya. Ya, sepengetahuan kalian terlebih dahulu. Sebuah persamaan yang memiliki 2 variabel. Dua variabel, apa lagi? 2 bentuk relasi. Menggunakan relasi. Terus Bentuk sebuah variabel. ya, benar. Jadi apa? Sistem persamaan linear dua variabel itu adalah sebuah bentuk relasi sama dengan suatu bentuk aljabar yang memiliki 2 variabel. Pamannya itu hanya satu. Dan apa? Persamaan linear dua variabel ini juga ketika kita gambarkan dalam bentuk grafik, dia akan membentuk sebuah garis lurus. Ini bentuk umumnya. Ingat bentuk umumnya? Ingat, Bu. Nah, bentuk umum sistem persamaan linear satu variabel, variabelnya hanya 1. Nah, bentuk variabel dia 2. Jadi nama variabel di sini apa? Variabelnya X dan Y. X dan Y. Koefisiennya A dan B. konstantannya C.
Jadi ini ya bentuk variabelnya, dan untuk pengasihannya sama variabel ini kita bisa menggunakan huruf abjad yang lain, bisa Z, bisa Y, bisa L, tidak tergantung hanya A sama B, X sama Y. Selanjutnya yaitu cara penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Siapa yang tahu cara penyelesaian itu ada berapa metode? Ada. Metode pertama substitusi. Terakhir campuran. Ya, campuran atau gabungan. Baik, kita langsung ke metode pertama yaitu grafik. Di mana metode ini kita harus menentukan titik kotak antara dua garis lurus. Perpotongan dua garis lurus ini berarti ada dua persamaan yang kita carikan titik kotaknya. Dan ini langkah-langkahnya yaitu yang pertama kita menentukan titik kotaknya terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Yang kedua kita menggambarkan grafiknya pada bidang koordinat kartesius. Terus mencari titik kotak dan hubungan penyelesaiannya. Setelah kita menemukan titik kotaknya, maka kita sudah menemukan penyelesaiannya, hubungan penyelesaiannya. Karena apa? Nilai dari titik kotaknya itulah adalah hubungan dari penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode grafik. Yang kedua yaitu ada metode eliminasi. Di mana metode ini yaitu menghapuskan atau menghilangkan salah satu variabel. Itu baik variabel X maupun Y. Ini langkah-langkahnya yang pertama yaitu menyamakan salah satu koefisien dari variabel X atau Y. Dengan cara apa? Dengan cara mengalihkan konstanta yang sesuai. Yang kedua yaitu kita pilih salah satu, hilangkan, kita hapuskan variabel yang koefisiennya yang sama. Terus dengan cara menambah atau mengurangkan dua variabel. Terus yang ketiga kita ulangi lagi langkah yang kedua ini untuk mencari variabel yang lain. Setelah itu kita dapatlah hasilnya. Yang ketiga yaitu metode substitusi, di mana metode ini adalah salah satu cara kita mengubah satu variabel dengan variabel dari persamaan lainnya. Yaitu misalnya bentuk variabelnya tadi seperti itu, maka kita harus mencari sederhanakan dulu persamaannya itu dalam bentuk variabel. Tidak ada konstantanya kembali. Ini langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu tadi mengubah salah satu persamaan menjadi bentuk variabel, baik variabel X maupun Y. Terus kita substitusikan nilai Y-nya pada langkah pertama. Terus setelah kita mendapatkan salah satu nilainya, kita substitusikan dengan persamaan yang lainnya. Terus sehingga itulah kita akan menghasilkan hubungan penyelesaian. Yang terakhir yaitu metode gabungan yaitu antara eliminasi dan substitusi. Metode gabungan ini cara penjelasannya bersama dengan metode eliminasi dan substitusi, tapi misalnya kita langkah pertama kita menggunakan eliminasi, berarti langkah selanjutnya kita menggunakan substitusi. Berbalik, langkah pertama kita substitusi dan langkah keduanya eliminasi. Baik, tidak ada contoh. Silakan Rizka dibaca. Seorang tukang parkir mendapatkan uang sebesar 17.000 dari 3 buah mobil dan 5 buah sedangkan dari 4 buah mobil dan 2 buah motor ia mendapatkan uang 18.000. Jika terdapat 20 mobil dan 30 motor, banyak uang parkir yang diperoleh adalah. Oke, dari soal cerita ini apa yang kita ketahui? Mendapatkan uang sebesar 17.000 dan uang mobil
mobil dan 5 buah motor. Itu informasi yang pertama. Kemudian Ada lagi informasi yang kedua. dari 4 buah mobil dan 2 motor ia mendapatkan uang 18.000. Jadi pertanyaan dalam permasalahannya apa? Berapa banyak uang yang diperoleh jika terdapat 20 mobil dan 30 motor? Iya. Jadi ini ya. Jadi kita buat di perangkat pertama kita buat model matematikanya. Kita misalkan S tadi adalah mobil, ya. Y itu adalah motor. Terus kita substitusikan dalam bentuk model matematika dari permasalahan tadi. Tadi terdapat dari 3 mobil plus 5 motor sama dengan 17.000 dan 4 buah motor ditambah 2 mobil sama dengan 18.000. Nah, ini kita sudah memiliki 2 persamaan dengan apa tadi dengan permasalahan yang kita cari berapa sih uang yang diperoleh parkir jika ada 20 mobil dan 30 motor. Ini Ibu menggunakan metode yang terakhir tadi, metode gabungan. Jadi dari gabungan yang langkah selanjutnya kita cari adalah kita eliminasikan persamaan 1 dan 2. Ini bentuk persamaannya tadi. Persamaan 1 adalah 3x plus 5y sama dengan 17.000 dan persamaan kedua 4x plus 2y sama dengan 18.000. Jadi kita akan langkah yang selanjutnya kita akan menghilangkan atau menghapus variabel x-nya. Itu bagaimana? Dengan cara kita mengajikan setiap persamaan. Jadi persamaan pertama kita kalikan 4 dan persamaan kedua kita kalikan dengan 3. Sehingga hasilnya 12x dikurang 20y. Ya 12x dikurang 12x 0. Selanjutnya 20y dikurang 6y dikurang 14y. Dan 68.000 dikurang 54.000 hasilnya 14.000. Sehingga kita memperoleh nilai Y-nya yaitu 1.000. Selanjutnya kita substitusikan nilai Y sama dengan 1.000 ke dalam bentuk persamaan linear. Kita bisa menggunakan persamaan linear yang pertama atau yang kedua. Di sini menggunakan bentuk persamaan yang pertama tadi yaitu 3x plus 5y sama dengan 17.000. Kita substitusikan nilai y-nya yaitu 1.000 sehingga 5 dikali 1.000 yaitu 5.000. Jadi 3x sama dengan 17.000 dikurang 5.000 sehingga 3x sama dengan 12.000 sehingga kita memperoleh nilai x yaitu 4.000. Jadi kita memperoleh harga parkir setiap satu mobil itu adalah 4.000 dan satu motor itu 1.000. Terus kita masukkan atau substitusikan ke dalam bentuk permasalahan tadi yaitu jika terdapat 20 mobil dan 30 motor. Kita substitusikan nilainya. Harga parkir sebuah mobil tadi 4.000 jadi 20 kali 4 80.000 dan satu buah motor tadi 1.000 berarti 30 kali 1 30.000 sehingga dapatlah biaya parkir dari 20 mobil dan 30 motor itu 110.000. Jadi jawabannya di saat tadi apa? 110.000. Baik, ini silakan kerjakan soal yang sama dengan menggunakan metode gabungan. Eliminasi dan substitusi. Oke, Ibu sudah ada KPD, silakan mengerjakan kalian kerjakan. Silakan dipahami dulu ya soalnya. Silakan kerjakan dengan menggunakan metode grafis, eliminasi dan substitusi.
Akan menggunakan substitusi kita harus apa? Ayo. Substitusi adalah menyamakan. Memasukkan nilai. Eliminasi adalah meninggalkan salah satu. Baik, waktu pengerjaannya sudah selesai anak-anak. Silakan. Ini bersifat individu ya, tugasnya silakan. Plastik boleh kerjakan. Mari menggunakan metode apa? Silakan dipilih. Jadi grafik ya. Oke, kalau Rastik dia memilih metode grafik. Iya, berarti rangkaian pertamanya kita misalkan. Iya, misalkan ya kita ada matematika yang terlebih dahulu. Ya, yang lainnya silakan coba ya menggunakan metode yang lain. Ya, dari ini apa? Sudah Bu? Sudah. Halo Bu, ada yang yang lainnya bagaimana dengan menggunakan metode yang lain? Apakah hasil X sama Y-nya sama? Sama Bu. Jadi kita penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel ini walaupun dengan menggunakan metode yang berbeda maka hasilnya akan tetap sama. Supaya kita menggunakan metode grafik, metode eliminasi, gabungan, maka hasil akhirnya itu menggunakan penyelesaiannya akan sama. Betul Bu? Baik, dari sini siapa yang ada yang ingin ditanyakan belum? Tidak? Paham? Kalau metode grafik ini dari langkah yang pertama kita hanya menentukan titik kotak. Jadi persamaan ini. Titik kotaknya berapa ini? 4.000 sama 9.000. Jadi apa? Nilai harga parkir satu mobil yang timur ada satu
maka untuk penyelesaian SKBT ini maka hasilnya akan tetap sama. Baik, ya mungkin itu ya penyelesaian dari soal edukasi. Selanjutnya Ibu pengen nanya sama kalian. Apa sih yang kalian pahami dari proses pembelajaran hari ini? Yang kalian pahami dari sistem persamaan dunia belajar ini? Kita dapat memahami konsep Konsep apa? penyelesaian Terus lagi? kita bisa menyelesaikan menggunakan substitusi, eliminasi, dan gabungan. Apakah cara penyelesaian dari keempatan tadi yang mana yang kalian pahami betul dari diri kalian? Eliminasi. Grafik tidak? Grafik ya. Kalau menurut itu sih lebih ke grafik sama eliminasi. Terus apakah kalian sistem pasangan linear ini kalian pahami bahwa materi itu minat banget karena sering saya temui di kehidupan saya. Pernah kan? Karena mungkin saya pernah baca, tapi menemuinya permasalahan tentang sistem persamaan. Jadi apa sistem pasangan linear variabel ini bisa kita temukan di mana-mana di kehidupan sehari-hari. Iya, di kehidupan sehari-hari. Bukan di kehidupan sehari-hari saja, di diri kita juga bisa. Kehidupan sosial kita juga kita bisa temukan permasalahan tentang SKBT ini. Contohnya, contoh lainnya itu tentang umur kita sama adik kita itu kita bisa selesaikan dengan menggunakan sistem persamaan linear variabel. Mungkin itu saja ya pembelajaran kita pada hari ini. Baik, sebelum kita akhiri, Ibu pengen salah satu dari kalian sampaikan apa aja sih kesan kalian Ibu mengikuti pembelajaran hari ini. Senang, Sudah dipahami materinya. Terus proses pembelajarannya itu dengan menggunakan metode seperti ini, apa strategi seperti ini kemudian dipahami kalian? Sudah. Oke, kalau sudah mungkin itu aja ya. Silakan sebelum kita istirahat, silakan Nisa mendengar dulu. Untuk menutup pelajaran kita ini, doa selesai. Baik, itulah ya pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.